Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan PPT saya tentang permasalahan lingkungan pesisir dan laut. Yang pertama, hakikat pesisir dan laut. Pesisir adalah suatu wilayah yang lebih luas daripada pantai. Wilayahnya mencakup wilayah daratan yang masih mendapat pengaruh laut, pasang surut, suara deburan ombak, rembesan air laut di daratan, dan wilayah laut sejauh masih mendapat pengaruh dari darat, yaitu aliran sungai dan sedimentasi dari darat. Sedangkan laut adalah sekumpulan air yang sangat luas di permukaan bumi yang memisahkan atau menghubungkan suatu benua atau pulau dengan benua atau pulau lainnya. Umumnya perairan laut merupakan massa air asin dengan kadar garam cukup tinggi. Laut merupakan bagian dari samudra. Apa itu samudra? Samudra adalah bentangan air asin yang menutupi cekungan yang sangat luas. Laut dapat diklasifikasikan menurut karakteristiknya masing-masing. Berdasarkan kedalamannya, laut dikelompokkan ke dalam 4 zona, yaitu zona littoral adalah wilayah laut yang pada saat terjadinya pasang naik tertutup oleh air laut, dan ketika air laut surut, wilayah ini menjadi kering. Kemudian zona neritik adalah wilayah laut mulai zona pasang surut sampai kedalaman 200 meter. Kemudian zona batial adalah wilayah laut yang merupakan lereng benua yang tenggelam di dasar samudra. Kedalaman zona ini berkisar di atas 200 meter sampai 2000 meter. Dan yang terakhir, zona abisial adalah wilayah laut yang merupakan wilayah dasar samudra. Kedalamannya di atas 2000 meter dan jenis biota yang pada zona ini terbatas. Lalu, kerusakan lingkungan pesisir dan laut. Secara garis besar, gejala kerusakan lingkungan yang mengancam kelestarian sumber daya pesisir dan lautan di Indonesia itu pencemaran, degradasi fisik habitat, eksploitasi sumber daya alam, abrasi pantai, konservasi kawasan lindung menjadi peruntukan pembangunan lainnya, dan bencana alam. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut khususnya di Indonesia yaitu pemanfaatan ganda, pemanfaatan tak seimbang, pengaruh kegiatan manusia, dan yang terakhir pencemaran wilayah pesisir. Kerusakan lingkungan pesisir pantai utara Jawa Barat itu perubahan fungsi lahan dari pantai pasir menjadi lahan pertambakan. Berkurangnya hutan bakau sebanyak 6.000 batang di Legan Kulon dan Pusaka Nagara. Abrasi pantai sepanjang 5 meter per tahun di Legan Kulon dan Pusaka Negara, dan timbulnya tanah timbul di Pamanukan. Pada tahun 1909 tercatat bahwa di Kabupaten Subang terjadi tanah timbul 3.441 hektar dan tahun 2002 tercatat 6.000 hektar. Sedangkan tanah yang hilang seluas 164 hektar. Kemudian potensi pencemaran dari ceceran solar perahu nelayan di Belanakan. Adapun tabelnya bisa dilihat. Lalu kerusakan lingkungan pesisir pantai selatan Jawa Barat. Yang pertama itu ada di Cianjur. Di Cianjur, kerusakan ekosistem pandan laut di Cidaun dan sempadan pantai 200 hektar. Perambahan hutan cagar alam di Cidaun seluas 150 hektar. Kerusakan pantai akibat penambangan pasir besi di Sindang Barang dan Cidaun seluas 450. Kemudian ada Garut. Di Garut, kerusakan pesisir dan laut cagar alam Sancang sepanjang 12 km.
Potensi pencemaran akibat penumpukan sampah di kawasan wisata Santolo. Kurangnya hutan pantai seluas 100 hektar di sepanjang Caringin, Bungbulang, Pameungpeuk. Kerusakan pantai akibat penambangan tak terkendali. Kemudian ada Tasikmalaya. Kerusakan pantai akibat penambangan di Kecamatan Cipatuja. Kerusakan hutan pandan di Cikalong sepanjang 22 km. Kemudian ada Ciamis. Kerusakan hutan bakau di Kali Pucang kurang lebih 25% dari luas 94 hektar dan Cijulang seluas 15 hektar. Potensi kerusakan cagar alam akibat pendaratan perahu. Kerusakan terumbu karang di kawasan cagar alam laut. Pencemaran sampah, abrasi pantai sepanjang 1 km di Kecamatan Pangandaran. Lalu pentingnya mengelola pesisir dan laut. Peranan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam ini menjadi bagian yang terpenting yang tidak terpisahkan dalam upaya mengelola lingkungan pesisir dan laut. Peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan lingkungan seoptimal mungkin harus seimbang, terkoordinasi, dan tersinkronisasi. Lalu penanggulangan kerusakan lingkungan pesisir dan laut berbasis masyarakat. Tujuan khusus penanggulangan kerusakan lingkungan pesisir dan laut berbasis masyarakat dalam hal ini dilakukan untuk: pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menanggulangi kerusakan lingkungan. Kedua, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berperan serta dalam pengembangan rencana penanggulangan kerusakan lingkungan secara terpadu yang sudah disetujui bersama. Yang ketiga, membantu masyarakat setempat memilih dan mengembangkan aktivitas ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Yang terakhir, memberikan pelatihan mengenai sistem pelaksanaan dan pengawasan upaya penanggulangan kerusakan lingkungan pesisir dan laut berbasis masyarakat. Lalu penanggulangan lingkungan pesisir dan laut melalui kegiatan budidaya mangrove. Berikut adalah tahapan yang dapat dilakukan secara praktisi dalam budidaya mangrove. Tahapan yang pertama yang kita lakukan yaitu survei dan penetapan lokasi tanaman. Yang kedua, kita melakukan persemaian dan pembibitan mangrove. Lalu kita melakukan penanaman, dan terakhir kita melakukan pemeliharaan. Itu saja presentasi saya. Sekian dan terima kasih.